Halo teman-teman, di praktek ini kita akan menggunakan Node.js untuk mengeksekusi kode JavaScript. Pertama kita akan mengeksekusi kode JavaScript dari Node.js console, kemudian kita akan mengeksekusi kode JavaScript yang tersimpan dalam sebuah file, kemudian kita akan mencoba menggunakan beberapa global APIs yang ada di Node.js. Di sini saya sudah menyiapkan IDE dan membuka terminal saya. Saya akan mulai dari mengecek versi Node.js yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Node.js versi 20.11.1. Lalu saya ketikkan command node untuk membuka Node.js console-nya. Oke, nah seperti ini. Kalau kita lihat, tampilannya mirip seperti dengan konsol yang ada di browser. Ada tanda lebih besar dari sini. Dan di sini kita bisa mulai mengetikkan kode JavaScript-nya. Di sini saya akan mulai dari menampilkan hello world. Oke. Nah, sini sudah muncul hello world. Kita juga bisa mengetikkan operasi matematika di sini. Seperti ini. Kemudian, karena kita menggunakan Node.js, kita tidak bisa menggunakan browser APIs seperti yang kita gunakan di konsol browser. Misal, jika teman-teman masih ingat, kita pernah menggunakan window.alert untuk mengirimkan pesan ke jendela yang sedang terbuka. Kalau di Node.js, kita tidak bisa menggunakan window.alert. Window is not defined. Karena kita tidak menggunakan runtime environment browser, tapi kita menggunakan runtime environment Node.js. Kita juga tidak bisa menggunakan objek dokumen. Ini kemarin kita gunakan untuk mengakses file HTML atau elemen HTML, dan kita mengubah isinya dengan get element by ID. Ya, kita juga tidak bisa menggunakan objek dokumen, karena itu tadi beda environment. Nah, lalu bagaimana cara kita mengeksekusi file Node.js? Kalau sebelumnya di browser kita harus menghubungkan kode JavaScript dengan kode HTML, di Node.js kita tidak perlu melakukannya. Kita bisa langsung merefer ke file Node.js-nya. Contohnya di sini saya membuat sebuah file main.js. Di sini saya akan ketik hello world. Lalu saya akan eksekusi menggunakan Node.js. Nah, cara mengeksekusi file kode JavaScript dengan menggunakan command node, kemudian kita masukkan nama filenya. Di sini nama filenya main.js. Nah, muncul pesannya hello world. Nah, kita juga bisa memasukkan atau menggunakan operasi matematika juga di sini. Lalu kita eksekusi lagi, ini muncul hasilnya. Oke, begitu cara mengeksekusi kode JavaScript menggunakan Node.js. Kemudian kita akan coba menggunakan global APIs yang ada di Node.js. Kalau di Node.js kita perlu mengimport API apa atau modul apa yang akan kita gunakan. Untuk caranya seperti ini. Require OS. Ini adalah modul yang menyediakan fungsi-fungsi atau data-data yang berkaitan dengan sistem operasi.
Contohnya, saya mau melihat sistem operasi yang saya gunakan. Saya bisa menggunakan command os.platform. Kemudian saya akan jalankan lagi. Nah, di sini muncul platform yang saya gunakan adalah Darwin atau macOS. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat arsitektur dari sistem yang kita gunakan. Contoh arsitektur itu ada yang x86 ataupun ARM64. Di sini menggunakan perintah os.arch. Kemudian saya akan jalankan. Nah, di sini arsitektur yang saya gunakan adalah ARM64. Oke, nah selain OS, kita akan coba untuk menulis dan membaca file. Kita akan menggunakan modul FS atau file system. Oke, nah di sini kalau teman-teman menggunakan IDE, kita bisa melihat modul apa saja yang dimiliki oleh Node.js di sini. Saya akan menggunakan FS untuk menulis dan membaca file. Di sini saya akan menulis sebuah file dengan menggunakan fungsi readFile atau readFileSync. Nah, kalau diperhatikan ada dua fungsi, yaitu readFile dan readFileSync. Untuk fungsi yang readFile ini adalah fungsi yang sifatnya asinkronus, dan readFileSync adalah fungsi yang sifatnya sinkronus. Nah, apa asinkronus dan sinkronus? Ini akan dijelaskan di materi asynchronous programming. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan readFileSync dulu. Fungsi ini menerima inputan berupa nama file. Saya akan beri nama file output txt. Lalu fungsi ini juga menerima input data. Data apa yang ingin kita simpan di dalam filenya? Saya akan menulis hello world from main.js. Oke. Nah, harusnya setelah kode ini dieksekusi, di sebelah kiri akan muncul satu file lagi dengan nama output.txt. Mari kita eksekusi. Nah, di sini muncul file output.txt. Isinya ya hello world from main.js. Kita sudah berhasil untuk menulis data ke sebuah file. Oke, lalu bagaimana cara untuk membaca filenya? Kita akan menggunakan fungsi readFile. Nah, di sini saya juga menggunakan readFileSync. Parameternya atau inputnya sama, yaitu nama file output.txt. Nah, sebenarnya dia ada parameter atau inputan lain, yaitu options, tapi sifatnya opsional. Nah, saat ini saya akan skip dulu untuk optionnya. Dan readFileSync ini menerima output berupa data yang berhasil dibaca. Lalu saya akan outputkan data yang telah dibaca. Oke, lalu saya eksekusi. Nah, di sini muncul ya teman-teman, tapi bentuknya bukan hello world from main.js, tetapi bentuknya 48656C ini. Nah, ini adalah representasi heksadesimal dari kalimat ini. Jadi H direpresentasikan dalam bentuk 48, E itu 65, kemudian L itu 6C, 6C, O itu 6F, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara supaya kalimat atau data ini dapat kita baca? Nah, kita bisa menggunakan metode toString. Oke, untuk eksekusi. Nah, sekarang sudah bisa dibaca. Seperti itu. Untuk praktek menggunakan Node.js, kita sudah coba mengeksekusi kode dari konsol.
kemudian mengeksekusi file JavaScript. Lalu kita juga sudah menggunakan Global API, yaitu OS untuk mengetahui data-data terkait dengan sistem operasi, dan kita juga sudah menulis dan membaca file. Nah, sekian praktek menggunakan Node.js. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih.